Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Rahel Laviana Zahra Syahrani, absen 26. 2. Ahmad Ali Sofyan, absen 1. 3. Devi Salviana, absen 7. 4. Diva Nur Fajriah, absen 9. Dan 5. Dwi Hoirianisa, absen 10. Kami akan mempresentasikan video pembelajaran bab trigonometri. Trigonometri 1. Materi pertama, satuan ukuran sudut, yang akan dipresentasikan oleh Rahel Laviana Zahra Syahrani, kelas 10 MIPA 5, absen 26. 1. Besar sudut. Sudut adalah bangun yang dibentuk oleh dua sinar garis yang saling berpotongan. Kedua sinar garis tersebut disebut kaki sudut, dan titik potongnya disebut titik sudut. Satuan yang sering digunakan untuk mengukur besar sudut yaitu derajat dan radian atau rad. A. Satuan derajat. Dalam sebuah lingkaran, satu putaran penuh besarnya 360 derajat. 1 derajat didefinisikan sebagai besar sudut pusat yang dibentuk oleh sudut lingkaran sebesar 1/360 kali putaran. Ini adalah 1/360 putaran, ini adalah 1/4 putaran, ini adalah setengah putaran, dan ini adalah 1 putaran. B. Satuan radian. 1 radian atau 1 rad didefinisikan sebagai besar sudut pusat yang dibentuk oleh sudut lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari lingkaran. Besar 1 rad dapat disajikan sebagai berikut. C. Hubungan antara satuan derajat dan radian. Berdasarkan gambar di samping, secara umum besar sudut pusat lingkaran atau θ yang menghadap busur PQ adalah θ sama dengan panjang busur PQ per R. Mengingat bahwa keliling lingkaran sama dengan 1 putaran, maka diperoleh sudut 1 putaran sama dengan keliling lingkaran per R. Rumus keliling lingkaran adalah 2πr per R, kemudian R-nya dicoret, mendapatkan hasil 2π radian. Karena 1 putaran sama dengan 2π radian, maka 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. 2π/360 radian sama dengan π/180 radian. Maka 1 derajat sama dengan π/180 radian. Dan 1 radian sama dengan 180/π. 2. Sudut dan radian. Dalam kajian geometris, sudut merupakan hasil perputaran atau rotasi sinar garis dengan titik pusat tertentu dari sisi awal ke sisi akhir. Arah putaran mempunyai makna dalam sudut. Sudut yang bertanda positif, arah putarannya berlawanan arah jarum jam. Sedangkan sudut yang bertanda negatif, arah putarannya searah dengan jarum jam. Kuadran dalam bidang koordinat. Kuadran dalam bidang koordinat dibagi menjadi 4. Yang pertama, kuadran 1, sudutnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2, sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3, sudutnya antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran 4, sudutnya antara 270 derajat sampai 360 derajat. Contoh soal yang pertama, tentukan hasil penjumlahan dari 25 derajat, 42 menit, 32 detik, ditambah 29 derajat, 34 menit, 47 detik. Yang pertama, kita harus menyamakan satuan antara derajat dengan derajat, menit dengan menit, dan detik dengan detik. 25 derajat ditambah 29 derajat, tambah 48 menit ditambah 34 menit, ditambah 32 detik ditambah 47 detik. 25 ditambah 29 hasilnya 54, 48 ditambah 34 hasilnya 82, 32 ditambah 47 hasilnya 79.
Karena 82 melebihi 60 menit, maka kita dapat menjabarkannya 60 menit ditambah 22 menit. Hal itu juga berlaku pada 79 detik. Karena 79 melebihi 60 detik, maka kita dapat menjabarkannya 60 detik ditambah 19 detik. Maka 54 derajat ditambah 60 menit ditambah 22 menit ditambah 60 detik ditambah 19 detik. Karena 60 menit adalah 1 derajat, maka kita dapat menulisnya 1 derajat. Dan karena 60 detik adalah 1 menit, maka kita dapat menulisnya 1 menit. 54 derajat ditambah 1 derajat ditambah 22 menit ditambah 1 menit ditambah 19 detik. Hasilnya adalah 55 derajat, 23 menit, 19 detik. Soal yang kedua. Tentukan hasil pengurangan dari 57 derajat, 42 menit, 15 detik, dikurangi 24 derajat, 58 menit, 20 detik. Karena 42 menit dikurangi 58 hasilnya min, maka kita dapat meminjam 1 derajat dari 24 derajat. Menjadi 57 derajat min 23 derajat ditambah 60 menit ditambah 41 menit dikurangi 58 menit ditambah 60 detik tambah 15 detik min 20 detik. 57 min 25 derajat sama dengan 34. 60 ditambah 41 min 58 menit hasilnya adalah 43. Dan 60 ditambah 15 min 20 hasilnya 55. Maka hasil keseluruhannya adalah 30 derajat, 43 menit, dan 55 detik. Contoh soal dalam bentuk lain yaitu mengubah satuan derajat dan putaran ke radian. Perlu diingat bahwa 1 radian sama dengan 180 derajat per pi dan 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. 60 derajat sama dengan 60 dikali pi per 180. Karena 1 derajat sama dengan pi per 180, maka hasilnya 1/3 pi radian. Selanjutnya, 120 derajat sama dengan 120 dikali pi per 180 sama dengan 2/3 pi radian. Selanjutnya, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus mengubahnya ke dalam bentuk derajat. 3/4 putaran sama dengan 3/4 dikali 360 derajat sama dengan 270 derajat. Kemudian kita harus mengubahnya ke radian, yaitu dengan 270 dikali pi per 180 sama dengan 3/2 pi radian. Selanjutnya, mengubah satuan radian dan putaran ke derajat. 7/6 pi radian sama dengan 7/6 pi dikali 180 derajat per pi. Karena 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. Sama dengan 7/6 dikali 180 derajat per pi-nya ini kita hilangkan dengan mencoretnya. Hasilnya menjadi 7/6 dikali 180 derajat sama dengan 210 derajat. Selanjutnya 3/15 pi radian sama dengan 3/15 pi dikali 180 derajat per pi sama dengan 3/15 dikali 180 derajat sama dengan 36 derajat. Selanjutnya 5/6 putaran sama dengan 5/6 dikali 360 derajat sama dengan 300 derajat. Materi selanjutnya trigonometri 1, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yang akan dipresentasikan oleh Rahel Leviana Zara Syarani, kelas 10 MIPA 5, absen 26. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sinus alfa sama dengan sin demi. Sin sama dengan depan dibagi miring. Depan adalah A dan miring adalah B, maka A per B. Kosinus alfa sama dengan kosami. Kos sama dengan samping dibagi miring. Samping adalah C dan miring adalah B, maka C per B. Tangen alfa sama dengan tan desa. Tan sama dengan depan dibagi samping.
depan adalah A, dan samping adalah C, maka A per C. Untuk mencari kosekan, sekan, dan kotangen adalah kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Kosekan adalah kebalikan dari sinus. Jika sinus adalah A per B, maka kosekan adalah B per A. Jika kosinus adalah C per B, maka sekan adalah B per C. Jika tangen alfa sama dengan A per C, maka kotangen adalah C per A. Contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan sin alfa, cos alfa, tan alfa, sin beta, cos beta, dan tan beta. Sin alfa sama dengan depan dibagi miring. Depan adalah BC, dan miring adalah AB. Cos alfa sama dengan samping dibagi miring. Samping adalah AC, dan miring adalah AB. Tan alfa sama dengan depan dibagi samping. Depan adalah BC, dan samping adalah AC. Selanjutnya, sin beta adalah depan dibagi miring. Depan adalah AC, dan miring adalah AB. Cos beta sama dengan samping dibagi miring. Samping adalah BC, dan miring adalah AB. Tan beta sama dengan depan dibagi samping. Depan adalah AC, dan samping adalah BC. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. BC sama dengan sisi A, yaitu akar 3. Dan AC sama dengan sisi B, yaitu 1. Nilai cos alfa adalah, untuk mencari cos alfa, yaitu samping dibagi miring, kita harus mencari terlebih dahulu sisi C, yaitu dengan menggunakan rumus Pythagoras. C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar 3 kuadrat sama dengan 3, dan 1 kuadrat sama dengan 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Akar 4 sama dengan 2. Jadi, cos alfa sama dengan B per C sama dengan 1 per 2. Kesimpulan dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya yaitu kita perlu mengingat bahwa besar satu putaran sama dengan 2 pi radian, 1 derajat sama dengan pi per 180 radian, 1 radian sama dengan 180 per pi. Untuk menghafal sin, cos, tan, kita perlu menggunakan sin demi, kosami, dan tan desa. Sin demi yaitu sin sama dengan depan dibagi miring, kosami yaitu cos sama dengan samping dibagi miring, tan desa yaitu tan sama dengan depan dibagi samping. Sementara untuk kosekan, sekan, dan kotangen adalah kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Kosekan adalah kebalikan dari sinus. Sekan adalah kebalikan dari kosinus, dan kotangen adalah kebalikan dari tangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Sofyan, kelas 10 MIPA 5, untuk absen 1, akan menjelaskan tentang trigonometri 1, yaitu materi perbandingan untuk sudut istimewa. Yang pertama adalah perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Pada tabel ini tersedia yaitu tabel dari 0 derajat sampai 360 derajat. Dari tabel ini bisa disimpulkan bahwa pada kuadran 1 semuanya itu bernilai positif. Pada kuadran 2 yang bernilai positif hanyalah sin. Pada kuadran ketiga yang bernilai positif hanyalah tan. Dan pada kuadran yang keempat yang bernilai positif adalah cos. Contoh soal. Yang pertama, tentukan hasil berikut. Nomor 1, sin 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan setengah. Yang kedua, sin 60 derajat ditambah cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3 tambah setengah akar 3
sama dengan akar 3. Yang ketiga adalah sin 45 derajat tambah cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2 tambah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Latihan soal dan pembahasan. Yang pertama adalah sebuah tangga bersandar pada tembok. Jika sudut yang terbentuk antara kaki tangga dan lantai adalah 30 derajat dan panjang BC sama dengan 8 meter, maka berapakah ketinggian tembok dalam AC? Dalam hal ini diketahui bahwa sin 30 sama dengan sin demi depan bagi miring. Depannya adalah AC dan miringnya adalah BC. Ingat bahwa sin 30 derajat sama dengan setengah. Jadi setengah sama dengan AC dibagi 8. Jadi 2 dikali AC sama dengan 1 dikali 8. AC sama dengan 8 dibagi 2. AC sama dengan 4. Jadi tinggian tembok yang dimaksud adalah 4 meter. Yang kedua adalah tan 45 derajat dikali cos 30 derajat. Tan 5 derajat sama dengan 1 dan cos 30 derajat sama dengan setengah akar 2. Jadi tan 45 derajat dikali cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Yang ketiga adalah sin 30 derajat dikali cos 45 derajat dikali kotangen 90 derajat sama dengan setengah dikali setengah akar 2 dikali 0 sama dengan 0. Perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Trigonometri 1, nama Muhammad Ali Sofyan, kelas 1045, nomor absen 1. Yang pertama adalah nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. 1. Kuadran 1. Untuk alfa lancip maka 90 derajat dikurangi alfa menghasilkan sudut kuadran 1. Di dalam trigonometri basis sudut dinyatakan sebagai berikut. Sin dalam kurung 90 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Kedua adalah cos dalam kurung 90 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Tiga adalah tan dalam kurung 90 derajat dikurangi alfa sama dengan kotangan alfa. Yang kedua adalah kuadran 2. Untuk alfa lancip maka 90 derajat ditambah alfa dan juga bisa 180 derajat dikurangi alfa menghasilkan sudut kuadran 2. Dalam trigonometri relasi sudut-sudut nyatakan sebagai berikut. Sin 90 derajat tambah alfa sama dengan cos alfa. Cos ditambah 90 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sin alfa. Tan 90 derajat ditambah alfa sama dengan negatif kotangan alfa. Untuk menggunakan 180 adalah sin dalam kurung 180 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Cos dalam kurung 180 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif cos alfa. Tiga adalah tan 180 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif tan alfa. Ketiga adalah kuadran 3. Untuk sudut alfa lancip maka
180 derajat ditambah alfa atau juga bisa dengan 270 derajat dikurangi sudut alfa, hasilkan sudut kuadran 3. Dalam trigonometri, relasi sudut dinyatakan sebagai berikut. Pertama adalah sin 180 derajat ditambah alfa hasilkan negatif sin alfa. Kedua adalah cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Tiga adalah tan 180 derajat ditambah alfa sama dengan tan alfa. Sin 270 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif cos alfa. Cos 270 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif sin alfa. Tiga adalah tan 270 derajat dikurangi alfa sama dengan kotangen alfa. Kita lanjut pada kuadran 4. Untuk alfa lancip, maka 270 derajat tambah alfa dan 360 derajat kurangi alfa menghasilkan sudut kuadran 4. Di dalam trigonometri, relasi sudut dinyatakan sebagai berikut. Sin 270 derajat ditambah alfa menghasilkan negatif cos alfa. Cos 270 derajat ditambah alfa menghasilkan sin alfa. Itu adalah tan 270 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Sin 360 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif sin alfa. Cos 360 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa. Dan tan 360 derajat dikurangi alfa sama dengan negatif tan alfa. Yang kedua adalah sudut yang lebih dari 360 derajat bisa dicari dengan rumus yaitu sin dalam kurung n dikali 360 derajat ditambah sudut alfa sama dengan sin alfa. Kedua adalah cos dalam kurung n dikali 360 derajat ditambah sudut alfa sama dengan cos alfa. Ketiga adalah tan dalam kurung n dikali 360 derajat ditambah sudut alfa sama dengan tan alfa. Keempat adalah kosekan n dikali 360 derajat ditambah sudut alfa sama dengan kosekan alfa. Yang kelima adalah sekan dalam kurung n dikali 360 derajat ditambah alfa sama dengan sekan alfa. Yang terakhir adalah kotangen dalam kurung n dikali 360 derajat ditambah alfa sama dengan kotangen alfa. Yang ketiga adalah sudut negatif. Sudut negatif sin dalam kurung negatif alfa hasilkan negatif sin alfa. Yang kedua adalah cos dalam kurung negatif alfa menghasilkan positif cos alfa. Ketiga adalah tan dalam kurung negatif alfa menghasilkan negatif tan alfa. Keempat adalah kosekan dalam kurung negatif alfa menghasilkan negatif kosekan alfa. Yang kelima adalah sekan dalam kurung negatif alfa menghasilkan positif sekan alfa. Terakhir adalah kotangen negatif alfa menghasilkan negatif kotangen alfa. Contoh soal pembahasan. Tan 135 derajat sama dengan tan dalam kurung 90 derajat ditambah 45 derajat menjadi negatif kotangen 45 derajat sama dengan negatif 1. Kosekan 150 derajat sama dengan kosekan dalam kurung 90 derajat ditambah 60 derajat sama dengan sekan 60 derajat sama dengan 2. Ketiga adalah kotangen 170 derajat sama dengan kotangen dalam kurung 90 derajat ditambah 3 derajat sama dengan negatif tan 30 derajat menghasilkan negatif 1/3 akar 3.
Latihan soal. Nomor 1, A. Sin 330 derajat. B. Sin 360 derajat. Nomor 2 adalah A. Sin 120 derajat. B. Cos 190 derajat. Nomor 3, hitunglah hasil dari soal di bawah ini. Sin 170 derajat dikali cos 135 derajat dikali tan 135 derajat dibagi sin 150 derajat dikali cos 225 derajat. Soal nomor 4, hitunglah nilai dari sin 120 derajat ditambah cos 225 derajat dikurangi cos 30 derajat. Pembahasan. Nomor 1, untuk yang A, sin 330 derajat sama dengan sin dalam kurung 360 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan negatif sin 30 derajat sama dengan negatif setengah. Yang B, sin 660 derajat sama dengan sin dalam kurung 720 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan sin dalam kurung 2 dikali 360 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan negatif sin 60 derajat menghasilkan negatif tengah akar 3. Soal nomor 2, yang A, sin 120 derajat sama dengan sin dalam kurung 90 derajat ditambah 30 derajat sama dengan cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3. Yang B adalah cos 190 derajat sama dengan cos dalam kurung 90 derajat ditambah 60 derajat sama dengan negatif sin 60 derajat sama dengan negatif tengah akar 3. Bahasan nomor 3, sin 270 derajat ditambah 0 dikali cos dalam kurung 90 derajat tambah 45 derajat dikali tan dalam kurung 190 derajat dikurang 45 derajat dibagi sin dalam kurung 180 derajat dikurang 30 derajat dikali cos dalam kurung 180 derajat ditambah 45 derajat sama dengan cos 0 dikali negatif sin 45 derajat dikali negatif tan 45 derajat bagi sin 20 derajat dikali negatif cos 45 derajat menghasilkan sama dengan 1 dikali negatif akar 2 dikali negatif 1 dibagi setengah dikali negatif akar 2 menghasilkan negatif 2. Untuk soal nomor 4 adalah sin 120 derajat ditambah cos 225 derajat dikurangi cos 30 derajat sama dengan sin dalam kurung 90 derajat ditambah 30 derajat ditambah cos dalam kurung 180 derajat ditambah 45 derajat dikurangi cos 30 derajat sama dengan cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikurangi cos 30 derajat sama dengan cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Kesimpulan. Untuk relasi yang berada pada kuadran 1 dan kuadran 3, maka sin berubah menjadi cos dan cos berubah menjadi sin dan tangen berubah menjadi kotangen. Untuk relasi yang berada pada kuadran 2 dan kuadran keempat, maka sin tetap menjadi sin dan cos tetap menjadi cos, lalu tan juga tetap menjadi tan. Untuk masing-masing kuadran, pada kuadran 1 adalah semuanya bernilai positif. Untuk pada kuadran 2 yang bernilai positif hanyalah sinus. Untuk pada kuadran 3 yang bernilai positif hanyalah tangen. Dan untuk pada kuadran yang keempat yang bernilai positif hanyalah kosinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Selviana, kelas 10 MIPA 5. Nomor absen 7. Saya di sini akan
Mempresentasikan tentang trigonometri. 2. Identitas trigonometri. 1. Identitas kebalikan. Sin A sama dengan 1 per kosekan A. Cos A sama dengan 1 per sekan A. Tan A sama dengan 1 per kotangan A. Kosekan A sama dengan 1 per sin A. Sekan A sama dengan 1 per cos A. Kotangan A sama dengan 1 per tan A. 2. Identitas perbandingan. Tan A sama dengan sin A per cos A. Kotangan A sama dengan cos A sama dengan per sin A. 3. Identitas Pythagoras. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. 1 tambah tan kuadrat sama dengan sekan kuadrat A. 1 tambah kotan kuadrat A sama dengan kosekan kuadrat A. Contoh soal dan pembahasan. Buktikan bahwa cos dalam kurung A tambah B cos A min B sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat B. Jawab. Cos A tambah B cos A min B. Cos A cos B min sin A sin B. Cos A cos B plus sin A sin B. Cos kuadrat A cos kuadrat B min sin kuadrat A sin kuadrat B. Cos kuadrat A 1 min 1 sin kuadrat B kurang 1 min cos kuadrat B sin kuadrat A. Cos kuadrat B min cos kuadrat A. Sin kuadrat B min sin kuadrat B tambah cos kuadrat A sin kuadrat B. Cos kuadrat A min sin kuadrat B. Buktikan tiap identitas trigonometri berikut. 1/3 sin kuadrat A. 1/3 cos kuadrat A sama dengan 1/3. Jawab. 1/3 sin kuadrat A tambah 1/3 cos kuadrat A sama dengan 1/3. 1/3 sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1/3. 1/3 kali 1 sama dengan 1/3. 1/3 sama dengan 1/3. Terbukti. Soal dan pembahasan. Buktikan identitas trigonometri berikut. 4. Cos kuadrat X min 2 kali sin kuadrat X sama dengan 6 kali cos kuadrat X per min 2. Jawab. Bukti ruas kiri sama dengan 4 cos kuadrat X min sin kuadrat X sama dengan 4 cos kuadrat X min 2. 1 min 1 kurang cos kuadrat X. 4 cos kuadrat X min 2 cos kuadrat X. 6 cos kuadrat X min 2. Soal dan pembahasan. Buktikan sin pangkat 4 X min cos pangkat 4 X sama dengan 1/2 X
1 min 2 cos kuadrat X. Jawab. Menggunakan identitas trigonometri dan sifat-sifat aljabar dapat kita peroleh sin pangkat 4 X min cos pangkat 4 X sama dengan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sin kuadrat X kurang cos kuadrat X sama dengan 1 kali 1 min cos kuadrat X min cos kuadrat X sama dengan 1 min 2 cos kuadrat X terbukti. Kesimpulan identitas trigonometri. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Tan kuadrat A tambah 1 sama dengan sekan kuadrat A. Tan kuadrat A tambah 1 sama dengan kosekan kuadrat A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Nur Fajriah, kelas 10 MIPA 5, absen 9. Akan mempresentasikan materi trigonometri 2, aturan sinus dan kosinus. 1. Aturan sinus. Terdapat aturan sinus yang perlu diketahui agar memudahkan perhitungan. Berikut rumusnya. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. B. Aturan sinus berlaku pada setiap segitiga. C. Aturan sinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur atau sisi atau sudut yang lain dalam segitiga apabila sebagian unsurnya diketahui. Kemungkinan unsur-unsur yang diketahui yaitu A. Sisi, sudut, dan sudut. B. Sudut, sisi, dan sudut. C. Sisi, dan sudut. 2. Aturan kosinus. Pada segitiga ABC berlaku aturan kosinus seperti berikut, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. B kuadrat sama dengan C kuadrat plus A kuadrat min 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Seperti aturan sinus, aturan kosinus juga berlaku pada setiap segitiga. Aturan kosinus digunakan untuk menentukan unsur-unsur segitiga atau sisi atau sudut jika diketahui A. Sisi, sudut, dan sisi. B. Sisi, dan sisi. Latihan soal 1. Diketahui segitiga KLM dengan panjang sisi K sama dengan 2/2 cm, L sama dengan 4 cm, dan sudut K sama dengan 30 derajat. Besar sudut L adalah penyelesaian. K per sin K sama dengan L sin L. 2/2 per sin 30 derajat sama dengan 4 sin L. Sin L sama dengan 4 dikali setengah per 2/2 sama dengan setengah akar 2. Jadi sudut L sama dengan 45 derajat atau C. 1. Seorang seniman membuat ukuran pada figura seperti gambar berikut. Panjang sisi BC pada figura adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2 dikali B dikali C dikali cos A. A kuadrat sama dengan 42 plus 82 min 2 dikali 4 dikali 8 dikali cos 60 derajat. A kuadrat sama dengan 16 plus 64 min 32. A kuadrat sama dengan 48. A sama dengan akar 48 sama dengan akar 16 dikali 3 sama dengan 4 akar 3. Kesimpulan, aturan sinus dan kosinus. A. Rumus aturan sinus sama dengan A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. B. Aturan sinus dan kosinus berlaku pada setiap segitiga. C. Rumus aturan kosinus sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 2 BC cos A.
B kuadrat sama dengan C kuadrat plus A kuadrat min 2AC cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Khairunisa, kelas 10 MIPA 5, absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang trigonometri 2, luas segitiga. Yang pertama, rangkuman materi. Luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudut. Apabila dua sisi satu sudut berisi tentang L sama dengan setengah AB sin C, L sama dengan setengah BC sin A, L sama dengan setengah AC sin B. Jika diketahui dua sudut satu sisi, L sama dengan A pangkat sin B sin C dibagi 2 sin A. L sama dengan B kuadrat sin A sin C dibagi 2 sin B. L sama dengan C kuadrat sin A sin B dibagi 2 sin C. Jika diketahui tiga sisi, L sama dengan akar dari S dalam kurung S dikurangi A kurung tutup kurung buka S dikurangi B kurung tutup kurung buka S dikurangi C kurung tutup. Jika S sama dengan setengah kurung A tambah B tambah C kurung tutup. Contoh soal dan pembahasan jika dua sisi satu sudut. Tentukan luas segitiga berikut jika AB adalah 8 cm dan AC 12 cm dan sudut A 45 derajat. Dijawab yaitu L sama dengan setengah dikali B dikali C sin A sama dengan setengah dikali 12 dikali 8 dikali sin 45 derajat sama dengan 48 dikali setengah akar 2 sama dengan 24 akar 2 cm kuadrat. Soal jika dua sudut satu sisi. Sebuah segitiga ABC diketahui besar sudut A dan B berturut-turut adalah 60 derajat dan 37 derajat. Jika panjang sisi C 12 cm, maka tentukan luas segitiga tersebut. C sama dengan 12 cm, sudut A sama dengan 60 derajat, sudut B sama dengan 37 derajat, sudut C sama dengan 83 derajat. Berarti luas dari segitiga tersebut adalah C kuadrat sin A sin B dibagi 2 sin C sama dengan 12 kuadrat sin 60 derajat sin 37 derajat dibagi 2 dikali sin 83 derajat sama dengan 144 dikali 0,86 dikali 0,6 dibagi 2 dikali 0,99 sama dengan 74,3 dibagi 1 dikali 98. Jawabannya adalah 37,5 cm kuadrat. Soal jika diketahui tiga sisi. Tentukan luas segitiga berikut. Sudut A dan B 4 cm dan AC adalah 8 cm. Luasnya yaitu akar S min A, S min B, S min C, luasnya 9 dikurangi 6, 9 dikurangi 8, 9 dikurangi 4. Jawabannya akar 9 kali 3 kali 1 kali 5 sama dengan 3 akar 15 cm kubik. S sama dengan setengah 6 ditambah 8 ditambah 4 sama dengan setengah dikali 18 sama dengan 9.
Latihan soal dan pembahasan. Jika soalnya dua sisi satu sudut, diketahui segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 4 cm, AC 3 cm, dan sudut A sama dengan 135 derajat. Hitunglah luas segitiga tersebut. Soal yang kedua, tentukan luas segitiga ABC jika sudut A sama dengan 40 derajat, B 60 derajat, dan panjang sisi C sama dengan 12 cm. Soal ketiga, tentukan luas segitiga yang panjang sisi-sisinya A sama dengan 4 cm, B 5 cm, dan C 7 cm. Jadi, kesimpulan pada materi ini adalah jika diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi, yaitu luas sudut ABC sama dengan setengah BC dikali sin A kuadrat. Luas segitiga ABC sama dengan setengah AC dikali sin B kuadrat. Luas segitiga ABC sama dengan setengah AB dikali sin C kuadrat. Jika diketahui dua sudut satu sisi yang mengapit kedua sudut, luas segitiga ABC sama dengan A kuadrat dikali sin B kuadrat dikali sin C kuadrat dibagi 2 kali sin A kuadrat. Luas segitiga ABC sama dengan B kuadrat dikali sin A kuadrat dikurangi sin C kuadrat sama dibagi 2 kali sin B kuadrat. Luas segitiga ABC sama dengan C kuadrat dikali sin A kuadrat dikali sin B kuadrat dibagi 2 sin C kuadrat. Jika diketahui ketiga sisinya. Luas segitiga sama dengan akar S dikurangi A, S dikurangi B, S dikurangi C, di mana S sama dengan setengah keliling segitiga, S sama dengan setengah A ditambah B ditambah C, A, B, C adalah sisi-sisi segitiga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, terima kasih.